Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 5 C3 Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Saat ini kita masuk pada definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi pengendalian organisasi, serta menjamin sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian informasi. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai satu bagi integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, pengoptimalan penggunaan sumber daya, yang kelima, pengungkapan atau disclosure kepada shareholders dan pihak organisasi, yang keenam pengungkapan kepada karyawan, dan yang ketujuh perlindungan aset. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi manajemen swasta dan juga memiliki perbedaan dengan akuntansi keuangan. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi yang digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Informasi yang disediakan akan dijadikan alat dan sarana manajer dalam menjalankan fungsi akuntansi manajemen. Fondasi akuntansi manajemen sektor publik. Secara mendasar, akuntansi manajemen disusun menurut 4 fondasi. Yang pertama, organisasi, di mana mendasarkan pada mindset organisasi, struktur organisasi, deskripsi tugas dan tanggung jawab, dan karakter organisasi. Yang kedua, perilaku, memperhatikan kecenderungan dalam pengambilan kebijakan sehingga didominasi oleh kegiatan pengendalian. Yang ketiga, akuntansi, terkait pengendalian biaya, tarif, proses anggaran, pelaporan keuangan, dan penilaian prestasi sektor publik. Dan yang terakhir yaitu psikologi, menyoroti faktor motivasi masih terkait dengan hadiah dan hukuman dengan diterapkan peraturan pemerintah tentang penggajian di sektor publik. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan perencanaan dan akuntansi manajemen dan pengendalian. Untuk akuntansi manajemen dan perencanaan ialah memberikan informasi bersifat historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan informasi akuntansi. Manajemen sektor publik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama bersifat rutin atau POPCO, yang kedua kualitatif atau kualitatif, yang ketiga penyampaian informasi secara formal atau informal. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan pengendalian merupakan strategi untuk pencapaian organisasi yang dijalankan dengan cara ekonomis, efisien, dan efektif. Pola pengendalian di setiap organisasi berbeda tergantung dari jenis dan karakternya. Di dalam memahami organisasi sebagai alat pengendali perlu memberikan informasi akuntansi atau sebagai alat pengendali keuangan atau sebagai alat pengendalian organisasi. Selanjutnya adalah proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Proses perencanaan dan pengendalian dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Perencanaan strategis, pemberian informasi biaya, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan, penilaian kinerja.
tipe pengendalian manajemen. Ada 3 kelompok tipe pengendalian manajemen, yaitu pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah diciptakan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Struktur akuntansi manajemen sektor publik. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Faktor utama yang mempengaruhi perbedaan struktur organisasi adalah terdapat pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Selain itu, yang memberikan pengaruh besar terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik adalah pilihan tipologi pemimpin. Struktur organisasi bermanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sehingga organisasi diartikan sebagai kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Jenis-jenis pertanggungjawaban pada dasarnya ada 4, yaitu pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi. Struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk responsibility center. Responsibility center ada 4 jenis: expense center, revenue center, profit center, dan investment center. Struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Mengapa akuntansi manajemen di sektor publik penting untuk dipelajari? Manajemen sektor publik akan memberikan informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Akuntansi manajemen sektor publik dapat memberikan informasi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya.